Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, kembali kita jumpa dalam program Wanita Surgawi. Telah banyak saudara-saudara yang benar-benar telah diberkati dengan mengikuti program Wanita Surgawi ini. Kita bersyukur Tuhan memberkati program ini, dan ternyata dari kesaksian-kesaksian yang kami dengar melalui Anda bertanya, Alkitab menjawab, mereka menyatakan diberkati melalui program ini. Hari ini saya akan bicara mengenai bagaimana kita hidup di hadirat Tuhan, dilingkupi Tuhan. Kehidupan yang indah sekali, saudara. Saya pun juga mau hidup dengan cara ini. Sebelum kita mendengarkan firman, baiklah kita mohon Bapa di sorga memberi hikmat. Bapa di sorga, berkati pemberitaan firman ini. Beri hikmat kepada anak-Mu, hamba-Mu untuk menyampaikan suara dari hati-Mu. Agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar, Bapa. Kami senang di hadapan-Mu, kami bahagia bisa memecahkan roti yang akan menghidupkan kehidupan rohani kami sampai kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu di hadirat-Mu, ya Bapa. Lingkupiku dengan hadir-Mu, ya Bapa. Hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Beriku hati mengasihi-Mu, ya Bapa. Sebagaimana seharusnya di hadapan-Mu, inilah doaku. Kau dapati aku di antara manusia, ku berkenan di mata-Mu. Bagai keharuman di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu. Saudara, saya ingatkan ketika Tuhan Yesus mengajari kita doa, datanglah kerajaan-Mu. Itu sebuah privilege, sebuah hak istimewa untuk ada di dalam lingkup hadirat Tuhan. Itu sebuah anugerah yang tidak dialami oleh umat zaman manapun. Sebab kalau di perjanjian lama, bait Allah itu gedung, dan di dalam gedung itu ada ruang maha suci,
Dan di ruang maha suci itu ada simbol kehadiran Allah. Yang hanya bisa menikmati kehadiran Allah imam besar. Dan itu hanya 1 tahun sekali, saudara. Tetapi kita menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Tentu ada ruang maha kudus di dalam hidup kita. Dan jika itu ruang maha kudus Allah hadir, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dulu kita tidak terlalu mempersoalkan hal ini. Kita tidak terlalu peduli, saudara. Tetapi berjalannya waktu ketika kita semakin dewasa, kita baru menyadari, wow, indah sekali. Kalau kita bisa hidup dalam lingkup kerajaan Allah, di mana tentu saja kita bisa merasakan atmosfer kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita. Tetapi itu tentu tergantung kepada masing-masing pribadi. Apakah ia membuka lubang, membuka jendela, dimasuki atmosfer kehadiran kerajaan kegelapan, atau tidak? Pada umumnya orang lebih membuka jendela jiwanya untuk dihadiri oleh atmosfer suasana kerajaan kegelapan yang difasilitasi dengan hiburan. Apakah film, apakah lagu, pergaulan, dan banyak hal yang iblis bisa jadikan instrumen atau sarana untuk merusak suasana hadirat Allah di dalam hidup kita. Kalau hamba Tuhan, saudara, mutlak, dia harus selalu hidup di hadirat Allah. Supaya ketika dia ada di tengah-tengah jemaat, ia menghadirkan hadirat Allah. Belum berbicara, kehadirannya di ruangan sudah membawa hadirat Allah. Ketika dia mendoakan orang yang kerasukan setan atau orang yang sakit, hadirat Allah hadir dan pasti kuasa Tuhan dinyatakan. Di sini seberapa lebat, seberapa pekat kabut kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang tergantung seberapa orang itu sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup kesehariannya, saudara. Tergantung apakah dalam hidup keseharian dia bergaul dengan Allah, tidak membuka jendela jiwanya dari input masukan, dari pengaruh dunia, pengaruh kuasa kegelapan. Atau dia membuka pintu, jendela, sehingga ruangan hidupnya dipenuhi oleh hadirat atau kehadiran kuasa kegelapan. Kita yang menentukan keadaan itu. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita menjaga hati kita. Kalau ibarat sebuah ladang, sebuah ruangan, kita harus pagari ladang hidup kita, taman hidup kita, untuk tidak dimasuki binatang buas, binatang najis. Kita bisa menolak. Kita bisa berkata tidak. Kita bisa menolak atau kita welcome, kita menerimanya. Tahukah saudara, ketika saudara
dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, saudara menjadi lebih kuat menghadapi segala situasi. Saudara akan menjadi seorang yang memiliki sukacita di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang suram. Dan mungkin saudara menjadi bingung, kenapa saya menjadi kuat? Kenapa ada kegembiraan di dalam hatiku? Karena Tuhan yang hadir. Itu tergantung kita. Karenanya saudara, satu hal yang mutlak, berulang-ulang saya sampaikan, beri waktu untuk berdoa. Beri waktu untuk berdoa. Saya tahu doa itu tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita sudah memaksa diri menjadi irama, akhirnya nagih, saudaraku. Nagih. Hari ini, saudaraku sekalian, di tengah kesibukan yang begitu padat, tetap saya menyediakan waktu untuk berdoa. Kalau siang saya sibuk, saya mengambil tengah malam, dini hari, untuk membuang selimut, turun, berlutut berat. Tapi kalau sudah kita paksa, kita biasakan, kita menghirup udara kerajaan surga. Kita benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan bisa sungguh-sungguh memiliki kesaksian dalam batin kita. Allah itu hidup. Selalu saya menganjurkan saudara untuk bertemu Tuhan. Karena pengalaman ada di hadirat Tuhan tidak bisa digantikan dengan ruang kuliah atau perpustakaan. Walaupun segudang ilmu tentang Tuhan seseorang bisa serap, tetapi untuk duduk diam bertemu dengan Tuhan langsung tidak bisa digantikan, saudaraku. Betapa luar biasa kalau kita diperkenan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau dulu hanya imam besar setahun sekali, kalau sekarang Tuhan tinggal di dalam diri kita. Luar biasa, saudara. Dan jangan kita anggap ini remeh. Dan kita tidak menggunakan kesempatan hidup ini untuk belajar selalu di hadirat Tuhan. Saya mengerti ada banyak masalah yang saudara hadapi. Ibu-ibu menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi mertua. Belum lagi mungkin ada sakit penyakit. Dosainos. Kalau saudara ada di hadirat Tuhan, saudara akan menerima lawatan Tuhan. Saudara tidak membutuhkan doa orang lain. Saudara langsung bertemu dengan Tuhan. Disitulah atmosfer kerajaan Allah distimulit. Setelah itu baru menit-menit, jam-jam di luar ruang doa, saudara tetap merasakan kehadirannya. Distimulit, dirangsang, dimulai, dirasakan. Waktu kita di ruang doa kita. Indah sekali, saudara. Ku mau selalu ada di hadirat-Mu. Ku mau selalu di hadirat-Mu, ya Bapa. Lingkupiku dengan hadir-Mu,
ya Bapa. Hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Beri hatiku mengasihi-Mu, ya Bapa. Sebagaimana seharusnya di hadapan-Mu, inilah doaku. Kau dapati aku di antara manusia, ku berkenan di mata-Mu. Bagai keharuman di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu. Inilah doaku, Tuhan. Inilah doaku. Kau dapati aku di antara manusia, ku berkenan di mata-Mu. Bagai keharuman di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu. Saudara punya banyak masalah, saya tahu ibu-ibu, masalah suami, anak, ekonomi, mertua, dan lain-lain. Tetapi kalau saudara hidup di hadirat Allah, saudara akan menjadi lebih kokoh, lebih tangguh, lebih tabah, lebih kuat. Saudara akan terhibur. Ada sukacita, ada damai yang melampaui segala akal. Tetapi juga lebih dari itu, atau seiring dengan itu, Tuhan membela saudara. Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan, Tuhan bela saudara. Sering saya menghadapi masalah-masalah rumit yang dihadapi orang, baik melalui ABAM atau pelayanan gereja. Masalah-masalah pelik dan rumit yang menyangkut orang lain. Misalnya istri yang di KDRT, yang dianiaya suami. Mertua yang dikhianati menantu misalnya. Terus terang, saya juga tidak tahu bagaimana memberikan nasihat, saran, solusi, dan pandangan. Masalah-masalahnya sering begitu pelik, begitu rumit saudara. Tetapi nasihat yang sering saya sampaikan adalah, lawan masalahmu dengan kekudusan. Sebab dengan kekudusan seseorang menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan itu menghadirkan kerajaan Allah. Lebih dari menjadi tabah, kuat, terhibur.
lebih dari dibela Tuhan. Saudara, diarahkan Tuhan ke langit baru, bumi baru. Pernah saya katakan kepada seorang ibu yang begitu menderita karena suaminya begitu jahat. Saya katakan kepada ibu itu, kalau kamu jadi istri pejabat, kau punya anak-anak yang sempurna, cucu-cucu yang sempurna, mungkin kamu tidak ingin masuk surga. Kamu tidak ingin dunia lain karena duniamu hari ini menjadi surgamu. Saya tidak mengatakan kalau orang punya suami yang baik, anak cucu yang sempurna, itu masuk neraka. Bukan. Tetapi untuk ibu ini dengan karakteristiknya, kalau dia nyaman, dia binasa. Ada orang yang dibuat nyaman atau diizinkan hidup nyaman tapi tidak binasa. Ada orang yang harus dibuat tidak nyaman untuk bertobat. Jadi sebenarnya kalau orang kaya masuk surga itu susah, orang kaya sukar masuk surga. Itu tidak semua orang kaya. Yang dimaksud Alkitab orang kaya di dalam Matius 19 itu, yang keberatan, yang enggan menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Nah, orang kaya model ini loh, yang hatinya terikat dunia, dia tidak bisa masuk surga. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan, menempatkan ayat firman Tuhan orang kaya sukar masuk surga itu untuk semua orang kaya. Orang miskin pun juga belum tentu mudah masuk surga. Orang miskin yang masih gila kekayaan juga sukar masuk surga. Saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Saudara bisa tinggal di dalam Tuhan, bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, terlindungi oleh Tuhan. Aduh, Tuhan bukan hanya baik, tapi Tuhan sangat baik. Mengapa kita meragukan Tuhan dan tidak mengandalkannya? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menghadirkan Allah dalam hidup. Dan ini orang yang rendah hati. Sebaliknya orang sombong, orang yang tidak merasa membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah juga kalau ada masalah-masalah berat yang melanda hidupnya, baru mencari Tuhan. Pada dasarnya orang itu tidak membutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan, tapi yang dibutuhkan adalah berkat Tuhan. Ini jadi berhala, saudara. Dan orang-orang seperti ini tidak menjadi kekasih Tuhan. Seringkali saya mengatakan dan juga kepada saudara hari ini bahwa Tuhan itu jawaban dari seluruh kebutuhan hidup kita. Bersyukur kita bisa mengenal Allah yang benar. Dan bisa tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Hidup saudara akan tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Hidup saudara akan berubah ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu, Tuhan. Tolonglah kami, Bapa. Buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, Tuhan. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Bapa Yahweh, ku dekat erat Engkau,
dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu. Buatku tinggal di dalam-Mu Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Amimasenus kasenus. Berjalan bersamamu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadimu Bapa di surga. Tuhan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya Bapa kami. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapa kami, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Kita adalah bait Allah yang hidup. Kemanapun kita pergi, Allah bersama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Anugerah yang luar biasa. Saudara akan bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu. Dan saudara bisa mengerti bahwa Dia setia, saudara. Saudara akan lebih mengasihi Dia dan makin terikat. Seperti candu, di mana orang mau porsi yang lebih banyak. Mau stadium yang lebih tinggi. Demikian pula kita terhadap Tuhan. Kita mau lebih banyak. Kita akan mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh karena itu menjadi kebutuhan. Kita menjadi haus akan Tuhan.
Dan kehausan seperti ini tidak bisa dibuat-buat, harus dialami. Demikian pesan Tuhan untuk kita hari ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.